lagi. Kamu menyakitkan hatiku dan meremukan aku dengan perkataan. Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celahku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap dan seperti pohon, harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak. Mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku. Dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku. Dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Hai sahabat-sahabatku. Karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku? Seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selamanya.
penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun, aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepada aku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya. Takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang. Agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ayub 19. Tuhan Yesus memberkati. Temanya adalah penebusku hidup, pengharapan yang tidak pernah padam. Di dalam pasal 19 ini merupakan salah satu pasal yang paling indah dan penuh pengharapan dalam seluruh kitab Ayub. Setelah terus-menerus dituduh oleh sahabat-sahabatnya, Ayub mengungkapkan kesedihannya yang mendalam. Namun di tengah penderitaan itu muncul sebuah pengakuan iman yang luar biasa, yaitu di ayat 25, tetapi aku tahu penebusku hidup. Kalimat ini menjadi puncak pengharapan Ayub. Walaupun semua orang meninggalkannya, ia percaya masih ada penebus yang akan membela dirinya. Di ayat 1-6, Ayub terluka oleh perkataan sahabat-sahabatnya, di mana Ayub berkata di ayat 2, berapa lama lagi kamu menyakiti hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Bukan hanya penyakit dan kehilangan yang menyakitinya, tetapi juga tuduhan dari sahabat-sahabatnya. Dan di ayat 7-22, Ayub merasa ditinggalkan, di mana Ayub menggambarkan bahwa ia merasa seolah-olah jalannya ditutup, kehormatannya diambil, harapannya dicabut, dijauhi saudara-saudaranya, dilupakan sahabat-sahabatnya, bahkan pelayan dan keluarganya pun menjauh darinya. Penderitaan Ayub telah menyentuh seluruh aspek hidupnya, harta, keluarga, kesehatan, relasi, dan martabat. Namun di tengah semuanya itu, Ayub tetap berbicara kepada Allah. Dan di ayat 23-27, pengakuan iman yang luar biasa. Inilah puncak pasal ini. Di dalam Ayub 19 ayat 25, Ayub berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Lalu ia melanjutkan di ayat 26, sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Ini adalah salah satu pernyataan iman terbesar dalam perjanjian lama, di mana Ayub percaya bahwa ia memiliki penebus, penebus itu hidup. Pada akhirnya penebus itu akan membela dirinya, bahkan setelah kematian, ia tetap memiliki pengharapan untuk melihat Allah. Sebagai orang percaya, kita melihat penggenapan yang sempurna dari pengakuan ini ada di dalam Yesus Kristus. Dialah penebus yang hidup, mati bagi dosa-dosa kita, bangkit dari kematian, dan menjadi jaminan kebangkitan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi, Ayub 19 ini adalah titik terang di tengah kegelapan kitab ini. Di saat Ayub kehilangan hampir segala sesuatu, ia masih memiliki satu keyakinan yang tidak dapat dirampas, yaitu penebusnya hidup. Kata penebus dalam budaya Israel
menunjuk kepada kerabat yang bertanggung jawab, membela dan memulihkan hak keluarganya. Ayub percaya bahwa ada pribadi yang akan membela dirinya ketika tidak ada seorang pun yang melakukannya. Bagi kita, pengharapan itu telah menjadi nyata di dalam Yesus Kristus. Dia bukan hanya penebus yang hidup, tetapi juga juru selamat yang telah mengalahkan dosa dan maut melalui kebangkitannya. Karena itu, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, kita dapat berkata bersama Ayub, "Aku tahu penebusku hidup." Pesan utama daripada Ayub 19, iman yang sejati tidak berkata, "Aku tahu semua jawabannya," tetapi berkata, "Aku tahu penebusku hidup." Ketika segala sesuatu berubah, Yesus Kristus tetap hidup, tetap setia, dan tetap menjadi pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.